Hai, selamat datang di Basic Math Channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar semua merasakan manfaat dari channel ini. Let's go! Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan soal tentang barisan geometri dan sekaligus masuk pada soal deret geometri. Oke, soal yang pertama ya. Di antara bilangan 3 dan 384 disisipkan 6 bilangan. Sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipi membentuk barisan geometri. Nah, pertanyaan yang pertama adalah carilah rasio dan barisan geometri yang terbentuk. Oke, teman-teman ingat ya, langsung aja kalau ada soal yang dilihat adalah yang diketahuinya. Oke, berarti di sini yang diketahui A sama dengan 3. Oke, kemudian diketahui juga di soal UN-nya, UN sama dengan 384. Kemudian diketahui yang disisipi atau K sama dengan 6. Oke, dari yang diketahui ini kita akan menentukan rasio dari barisan geometri. Rumus untuk mencari rasio dari bilangan yang barisan geometri yang disisipi adalah akar adalah R aksen sama dengan akar R K ditambah dengan 1. Nah, di sini di rumus ini kan kita disuruh tentukan R dan K ditambah dengan 1. Ingat, R di sini adalah R awal. Oke, di sini adalah R awal atau rasio awal sebelum disisipi. Dan K ini adalah sisipan. Artinya bilangan yang disisipinya berapa? Kita akan mencari pertama adalah rasio awal. Oke, ingat cara mencari rasio awal kan nilai suku kedua dibagi dengan suku pertama. Nah, di sini kan kita tidak mengetahui nilai suku keduanya, tetapi kita di sini mengetahui suku UN dan kita juga mengetahui nilai awalnya. Jadi, kita langsung aja menggunakan yang diketahui. Berarti di sini adalah 384 dibagi dengan 3 sama dengan 128. Jadi rasio awalnya adalah 128. Sedangkan di sini kita ditentukan adalah R aksennya, artinya rasio setelah disisipi. Jadi kita tulis lagi rumusnya di sini, R aksen sama dengan akar E tambah dengan 1. Jadi R aksen sama dengan akar dari R-nya adalah 128, K-nya adalah 6, berarti di sini 6 tambah 1. R aksen sama dengan akar 128, 7. Nah, akar 180 ini berapa? Ya, benar. R aksen sama dengan 2. Jadi, kita punya R aksen atau nilai rasio setelah disisipi adalah 2. Kita lanjut untuk soal yang kedua, yaitu tulislah barisan geometri yang terbentuk. Nah, ini gampang banget teman-teman, tapi banyak banget yang keliru di sini. Untuk soal yang B kan disuruh tentukan barisan geometri yang terbentuk. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui A-nya kan adalah 3. Kemudian R-nya, nah di R ini bukan menggunakan R awal tetapi menggunakan R yang telah disisipi untuk mencari barisan geometri yang terbentuk. Jadi di sini R aksen sama dengan 2. Oke, lanjut teman-teman. Di sini karena yang disuruh tentukan adalah barisan geometrinya, berarti kan barisan itu ada nilai U1, U2, U3 dan seterusnya kan. Nah, caranya kita tulis pertama adalah barisan nilai suku pertama yaitu U1 yaitu 3 kan. Untuk U2-nya, U1-nya kan 3. Berarti di sini nilai U awal jadi U1 3 atau nilai U sebelumnya dikali dengan 2. Oke, kenapa dikali dengan 2? Karena rasionya 2. Nah, di sini kan beda sama barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika selisih ditambah ataupun dikurangi nantinya. Nah, di sini dikali kalau geometri. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi, di sini 6 ini adalah nilai U2 dan ini kita tulis di sini adalah nilai U1. Oke,
Sekarang kita cari untuk U3-nya. Nah, U3-nya berarti kan ini hasil U2-nya 6 ya. Kita mulai dari 6. 6 dikali dengan rasio. Rasionya kan 2 ya. Berarti 6 dikali dengan 2 sama dengan 12. Jadi 12 ini adalah U3. Nah, begitu seterusnya sampai dengan U yang ditentukan. Nah, di sini kan karena nggak ditentukan, biasanya kita mencari sampai dengan U5. Nah, karena di sini kan nggak ditentukan U berapa, jadi kita anggap aja ini udah cukup ya. Berarti di sini 3, kemudian 6, kemudian 12, sampai dengan, ingat tadi UN yang terakhirnya berapa? UN-nya kan 384, berarti di sini sampai dengan 384. Nah, inilah barisan geometri yang terbentuk setelah barisan geometri tersebut disisipi 6 bilangan. Kita lanjut soal yang kedua, yaitu tentukan banyak suku pada deret geometri berikut, di mana deret geometrinya adalah 2 ditambah dengan 6 ditambah dengan 18 ditambah dengan titik-titik ditambah dengan UN sama dengan 2186. Nah, ingat kan cara pertamanya, langsung aja lihat dulu nilai A-nya. Nilai A di sini sama dengan 2. Oke, kemudian setelah kita tahu nilai A, kita juga akan mencari nilai R. R-nya sama dengan, ingat ya, kita bisa mencari nilai rasionya dengan cara membagi nilai suku kedua dengan nilai suku pertama. Berarti di sini nilai ke suku keduanya 6 dibagi dengan nilai suku pertama 2 sama dengan 3. Kita udah punya rasionya sama dengan 3. Kenapa kita mencari nilai rasio? Karena kita menggunakan rumus jumlah n suku pertama geometri, yaitu rumusnya ada 2, yaitu yang pertama Sn sama dengan A dikali dengan 1 dikurang dengan R pangkat n dibagi dengan 1 dikurang dengan R. Nah, rumus ini digunakan untuk R lebih besar pada 1. Artinya ketika rasionya lebih besar dari 1, kita gunakan rumus yang ini. Nah, rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan A dikali dengan R pangkat N dikurang 1 per R kurang dengan 1. Nah, rumus yang ini kita gunakan ketika R lebih besar dari 1. Oh ya, di sini kita gunakan untuk rumus R lebih kecil dari 1. Di sini kan kita lihat dulu, di sini kita punya nilai R yaitu 3. 3 lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Berarti di sini R-nya lebih besar dari 1. R-nya karena R-nya sama dengan 3. Oke, berarti kita akan menggunakan rumus yang ini. Rumus yang akan kita gunakan. Langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Di sini berarti Sn, kita tulis lagi, Sn sama dengan A-nya berapa? 2 buka kurung kali dengan R. R-nya kita punya 3 pangkat dengan N dikurang dengan 1. Oke, tutup kurung jangan lupa, dibagi dengan R kurang 1. R-nya 3 dikurang dengan 1. Paham ya sampai di sini ya? Lanjut, Sn sama dengan 2 kali dengan 3 pangkat N kurang 1 dibagi dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, kita lihat lagi udah sampai sini. Kita nilai Sn ini sebenarnya punya nggak sih? Oh, ternyata kita punya nilai Sn tadi. Nilai Sn-nya adalah, kita tulis di sini ya. Berdasarkan soal kita punya nilai Sn sama dengan 2186. Berarti kita masukkan Sn-nya 2186 sama dengan, ini kan ada nilai 2 dikali dengan 3 pangkat N dikurang 1 dibagi dengan 2. Nah, 2 dibagi dengan 2 kan bisa ya. Berarti di sini tinggal dibagi aja, 2 dibagi 2 atau dicoret ya. Nah, kita coret di sini 2 bagi 2 tinggalnya 1. Sisanya berarti di sini adalah 3 pangkat N kurang 1. Paham ya di sini ya? Ini kan bisa dibagi 2 dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya seperti cara-cara yang sebelumnya, kita kan di sini butuh nilai N-nya aja kan. Jadi, di sebelah sini
nanti kita akan menyisakan nilai n-nya aja. Berarti nilai negatif 1 ini kita pindah ruas, atau sebenarnya ini bukan pindah ruas ya teman-teman ya. Di sini sama-sama kedua ruas kita tambah 1 untuk menghilangkan nilai 1 di sebelah sini ya. Berarti di sini 2186 ditambah dengan 1. Oke, di sini ya negatif, pindah ke sini jadi positif. Berarti sisa 3 pangkat n. Kita punya di sini 2187 sama dengan 3 pangkat n. Nah, karena kita butuh nilainya nilai n aja. Nah, ketika udah sampai di sini, teman-teman harus mencari 3 pangkat berapa yang menghasilkan 2187. Kenapa di sini spesifik dengan 3? Karena kan kita cuma butuh nilai n-nya aja. Nah, jadinya nilai 3 ini kita hilangkan dengan cara nanti sama-sama dibagi dengan 3. Berarti di sini 3 pangkat berapa yang menghasilkan 2187? Berarti di sini 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat n. Nah, di sini kan sama-sama 3 ya, bisa dicoret. Berarti kita coret ini, sisanya adalah, oke, sisanya di sini ya, saya tulis ya. Oke, berarti sisanya adalah 7n. Jadi, banyak suku pada deret geometri tersebut adalah 7. Oke, soal selanjutnya adalah suatu deret geometri mempunyai suku kedua sama dengan 12. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya ya di sini ya, berat. Oke, kita punya di sini U2 sama dengan 12. Kemudian diketahui juga suku keempat adalah 48. Berarti di sini U4 sama dengan 48. Jika rasionya positif, jumlah 10 suku pertama deret geometri tersebut adalah. Jadi yang ditanyakan di sini adalah S10. Nah, jadi kan kita punya di sini U2 sama dengan 12, U4 sama dengan 48, dan yang disuruh tentukan adalah S10. Jadi caranya kita akan memasukkan nilai U2 sama dengan 12 ini ke dalam rumus suku ke n. Nah, caranya gampang banget teman-teman, langsung aja. Berarti kan rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan A dikali dengan R pangkat n kurang 1. Nah, di sini kan kita mulai dari U2. Jadi caranya kita UN-nya kita ganti dengan U2. Berarti di sini 12 sama dengan A tetap dikali dengan R, R-nya tetap. Nah, di sini kan U2 ya, berarti kan N-nya sama dengan 2 dikurang dengan 1. Ini sama kan kayak soal kemarin. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton soal deret aritmatika di awal, maka bisa klik link di atas ya. Berarti di sini 12 sama dengan A dikali dengan R, 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi nggak perlu ditulis ya. Oke, kita lanjut. Berarti di sini sisanya adalah 12. R-nya karena di sini perkalian jadi pembagian sama dengan A. Oke, di sini kan 12R sama dengan A. Nah, kita lanjutkan di U4. Berarti kita punya U4 sama dengan, sama seperti cara yang ini, berarti kan di sini langsung aja ya kita tulis AR. Oke, sama seperti ini. AR sama dengan pangkatnya berapa? Ini kan U4. Berarti di sini 4 kurang dengan 1. U4-nya berapa? 48 kan? Berarti di sini 48 sama dengan A kali dengan R pangkat 3. Kita lanjut. Kita udah punya belum nilai A-nya? Nilai A-nya kan kita udah punya nih 12 per R. Berarti kita masukkan di sini 48 sama dengan A-nya 12 per R dikali dengan R pangkat 3. Nah, di sini kan sama-sama R nih, bisa dicoret atau bisa dibagikan. R pangkat 3 dibagi dengan R sama dengan R pangkat 2. Jadi kita coret. Nah, kenapa bisa jadi R pangkat 2? Karena ketika dibagi, pangkatnya dikurang. Berarti di sini sisa 48 sama dengan 12 dikali R pangkat 2. Ini ya, ingat ya, R pangkat 3 dibagi dengan R. Kita lanjut, berarti kan kita butuh nilai R-nya aja kan di sini. Berarti di sini 48 dibagi dengan 12 sama dengan R pangkat 2. 48 dibagi 12 berapa? 48 dibagi 12 sama dengan
4 sama dengan R pangkat 2. Nah, kita kan butuh nilai R-nya aja nih, berarti 4 ini kita jadikan kuadrat juga sama seperti si R. Berarti di sini untuk menghasilkan nilai 4 adalah 2 kuadrat sama dengan R pangkat 2 atau R kuadrat. Nah, ini kan sama-sama kuadrat nih. Berarti ini kuadratnya kita hilangkan, sisanya adalah 2 sama dengan R. Jadi rasionya adalah 2. Oke, kita udah punya rasio. Sekarang kan kita juga butuh nilai A untuk mencari jumlah 10 suku pertama. Berarti kan kita masukkan aja nih nilai R sama dengan ini ke nilai A di sini. Berarti di sini 12 per 2 sama dengan A. 12 bagi 2 berapa? 6 ya. 6 sama dengan A. Berarti kita punya A sama dengan 6 dan R sama dengan 2. Lanjut, kita langsung aja masuk ke rumus jumlah N suku pertama. Nah, di sini kita lihat R-nya lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. R-nya lebih besar dari 1 ya. Berarti kita akan menggunakan rumus yaitu Sn sama dengan A dikali dengan R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Oke, selanjutnya kan tinggal kita masukkan ke rumus ini. Nah, di sini yang disuruh tentukan adalah S10. Jadi kita ganti di sini S10 sama dengan A-nya berapa? A-nya 6 ya. Langsung aja kita masukkan. 6 buka kurung. R-nya tadi berapa? 2. Berarti 2 dipangkatkan dengan N dikurang dengan 1. Dibagi dengan R-nya 2 dikurang dengan 1. Nah, dalam matematika di sini harus sejajar ya antara sama dengan dan pembagian. Oke, nah di sini berarti kita ganti aja di sini. Oke, lanjut. S10 sama dengan 6, kita tulis lagi 2 pangkat N dikurang dengan 1 dibagi dengan 2 kurang 1 berapa? 1 ya. Ini 1. 6 bagi 1 tetap 6 kan? Berarti di sini S10 sama dengan 6 dikali dengan 2 pangkat. Nah, 2 pangkat. Nah, di sini N-nya N berapa yang ditanya? N10 ya. Berarti di sini kita ganti 10 dikurang 1. Ingat ya, kenapa di sini diganti di 10? Karena nilai N yang kita cari adalah 10. Jadi S10 untuk N10. Berarti S10 sama dengan 6 dikali dengan 2 pangkat 10 berapa? 2 pangkat 10 sama dengan 1024 dikurang dengan 1. Oke, berarti di sini kita punya S10 sama dengan 6 dikali dengan 1023. S10 sama dengan 6 kali 1023 sama dengan 6138. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret geometri tersebut adalah 6138.